Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Pustika Ayuning Puri dan rekan-rekan Universitas Cyber Asia. Saya Erni Rahayu dari kelas MG 302 akan mempresentasikan pola produksi dan manajemen proyek untuk memenuhi UAS saya. Berikutnya, kasus satu yaitu pola produksi. PT AHA mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut. Triwulan 1 permintaan 400 unit, triwulan 2 1.100, triwulan 3 1.300, triwulan 4 900. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Pola konstan sebesar 1.000 unit tiap triwulan, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaan, pola moderat di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Biaya simpan 250, biaya subkontrak 600, biaya kerja lembur 200, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit setribulan. Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turn-off cost 15.000, sedangkan bila kurang dari 100 unit sebesar 25.000. Kapasitas maksimum mesin yang ada 2.000 unit setribulan diminta. Tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Pertama, pola konstan. Biaya perputaran tenaga kerja dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Produksinya tetap 1.000 unit per triwulan, sehingga tidak ada rekrutmen atau PHK. Untuk biaya simpan. Untuk biaya simpan triwulan 1 kita produksi 1.000. Permintaan hanya 400 dan stok akhirnya yaitu 600. Kita simpan dikalikan 250 sama dengan 150.000. Di triwulan 2 kita produksi 1.000, permintaan 1.100, kurang 100 unit. Kita ambil dari stok yang sebelumnya 600, kita kurangi 100. Jadi stok akhir di triwulan 2 500. 500 kita kalikan 250 sama dengan 125.000. Di triwulan 3 produksi tetap 1.000, permintaannya 1.300. Kita masih kurang 300 unit. Kita ambil lagi dari stok terakhir triwulan 2 yaitu 300. Jadi sisanya itu ya 200. 200 dikali biaya simpan 250 sama dengan 50.000. Di triwulan berikutnya, triwulan 4, produksinya 1.000, permintaannya 900. Kita masih ada sisa 100, dan 100-nya itu digabungkan dengan yang stok akhir triwulan 3, 200 sama dengan 300. 300 kita kalikan lagi 250 sama dengan 75.000. Jadi biaya simpan yaitu 400.000. Biaya subkontrak 0. Kekurangan produksi tertutupi oleh stok persediaan yang ada. Biaya lembur. Biaya lembur tidak ada karena tidak ada produksi yang melebihi 1.500 unit. Hanya di triwulan 3 paling tinggi itu 1.300. Jadi, rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah 400.000 untuk biaya simpan. Untuk pola gelombang, biaya perputaran tenaga kerja. Di triwulan 1, produksi 400. Perubahan unit tidak ada, jenis biaya 0, perhitungan 0, biaya 0. Di triwulan 2, 1.100, naik 700. 700 kita butuh hiring orang, yaitu 7 di per 100 itu kita kalikan 1, jadi 7 dikali 15.000 sama dengan 105.000. Berikutnya, di triwulan 3 kita produksi 1.300 dan kita masih butuh 200 untuk hiring lagi, kita kalikan lagi 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000. Di triwulan keempat, produksi hanya 900, maka kita harus mengurangi nih 400 orang. 400 orang itu kena layoff dan kita kalikan 4 dikali 25.000 sama dengan 100.000. Total untuk biaya perputaran tenaga kerja sebesar 235.000. Untuk biaya simpan 0. Produksi selalu sama dengan jumlah permintaan.
sehingga tidak ada stok yang disimpan. Biaya subkontrak nol. Untuk biaya lembur pun juga nol, karena sama seperti pola konstan sebelumnya ya. Jadi, rekapitulasi biaya bagi pola produksi gelombang adalah 235.000 untuk biaya perputaran tenaga kerja saja. Untuk ketiga itu, slide ketiga, pola moderat. Biaya perputaran tenaga kerja. Biaya perputaran tenaga kerja itu terjadi kenaikan produksi dari triwulan kedua, dari triwulan 2 ke 3, 800 dari 800 ke 1.200 naik 400 unit. Perhitungannya sama ya, kita kalikan itu yang kita per 100. Jadi 4 dikali 15.000 sama dengan 60.000. Untuk biaya simpannya itu produksinya kan 800, permintaan 400. Kita punya stok akhir 400, biaya simpan 400 dikali 250 sama dengan 100.000. Di triwulan 2 kita produksi sama 800, permintaan 1.100. Kurang 300 unit, kita ambil dari stok akhir yang total 400, jadi sisa stok akhir itu 100 dikali 250 sama dengan 25.000. Di triwulan 3, produksi 1.200, permintaan 1.300, kurang 100. Kita ambil lagi stok akhir dari triwulan 2, eh, ada 100 unit, jadi stok akhirnya itu nol ya. Jadi kita tidak ada biaya simpan di triwulan 3. Di triwulan keempat, kita punya produksi 1.200, permintaan 900. eh, Masih ada sisa 300 stok akhir, kita kalikan 250 sama dengan 75.000. Jadi total biaya simpan eh, pola moderat yaitu 200.000. Untuk biaya kontraknya tetap nol, biaya lembur juga sama nol. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah biaya perputaran tenaga kerja 60.000, biaya simpan 200.000, totalnya 260.000. Slide berikutnya. Ini biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi ya. Pola konstan 400.000, pola gelombang 235.000, pola moderat 260.000. Jadi, dari ketiga pola tersebut, kita memakai pola produksi bergelombang adalah pilihan yang terbaik karena memberikan total biaya paling rendah, yaitu 235.000. Yang kedua, kasus 1, manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Berikut tabelnya ya. Kegiatan A, B, C, D, E, F, waktunya 6, 7, 5, 6, 5, 8, 4. Pendahulunya A, B tidak ada. C ke A, D, B, C, E pendahulunya B, C, F pendahulunya D, dan G pendahulunya E dan F. Anda diminta gambarkan jaringan proyek. 2, hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Slide berikutnya, berikut gambar saya, gambar jaringan ya. Jadi start, tanda panah ke A, dan tanda panah ke B. Terusnya dari A ke C, B ke D, ngikutin D dan E, C ngikutin D dan E, dan D-nya itu lanjut ke F, E-nya itu lanjut ke G, berakhir semuanya di berakhir si F dan G, E itu di G dan selesai. Proyek memiliki total durasi 29 jam. Struktur ketergantungan antar kegiatan adalah sebagai berikut. Awal simultan, kegiatan A 6 jam, dan B 7 jam dimulai bersamaan. Titik temunya, kegiatan D dan E hanya bisa dimulai setelah B dan C selesai. Karena C selesai pada jam ke-11 lebih lama dari B, maka jam ke-11 menjadi titik acuan mulai early start. Akhir proyek kegiatannya di G menjadi penutup setelah jalur F dan E selesai. Berikutnya, slack time-nya dan jalur kritis. Untuk menghitung slack time harus mencari nilai early start, early finish, late start, dan late finish. Berikut penyelesaiannya, yaitu eh, kegiatan A, slack-nya 0, dia jalur kritisnya yes. Kegiatan B, slack-nya ada 4, dia bukan jalur kritis.
C 0, D 0, dan E 9. CD itu ya kritis, E-nya itu tidak. F-nya kritis, dan G-nya kritis. Jalur kritis A, C, D, F, dan G. Jalur ini tidak memiliki waktu tenggang slack sama dengan nol. Keterlambatan 1 jam saja pada jalur ini akan menunda penyelesaian seluruh proyek. Fleksibilitas non-kritis, kegiatan B memiliki slack 4 jam, kegiatan E memiliki slack 9 jam, paling fleksibel. Total durasi proyek yaitu 29 jam. Terima kasih. Berikut penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.